melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan dalam terang gelap. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana yang diambil. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan untuk manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang aku larang, terkutuklah tanah karen engkau dengan bersusah engkau mencari rezeki. Itu sikap saya untuk tidak mengaruh papa dan mama, abang dan kakak untuk semua orang. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ular adalah binatang paling cerdik. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita menjadi teranglah sebab terangmu datanglah dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Allah. Roh Kudus ada di atasnya, padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga samudera dan lautan terbentuklah daratan. Aku sujud dan tunduk kepadamu ya Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, memiliki hubungan yang dekat dan harmonis. Akan tetapi manusia justru mengikuti Kesalahan atau kebenaran. Di sana di sini terjadi perang etnis, di sana di sini terjadi perubahan gereja, orang-orang yang beriman kepada Allah dan musnahkan. Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, dan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah. Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Dari Daud, nyanyian pengacara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 130 sampai 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita teroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah membantu, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku,
menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklumkannya pada kayu salib. Dari Daud, nyanyian pengacara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 133 sampai 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak keluar. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklumkannya pada kayu salib.